Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Muda Sakit Tahu. Nah, video kali ini kita ngobrol-ngobrol lagi deh ya. Nah, aku pengen ngebahas nih mengenai orang Indonesia yang menikah dengan wanita Jepang itu alasannya karena ingin mendapatkan visa ya, ada visa kerja, visa tinggal dan lain-lainnya. Terus bagaimana dengan aku? Nah, sekarang nggak usah ngebahas orang lain ya, ngebahas aku aja ya. Jadi dulu itu sebelum aku menikah dengan istri yang sekarang, istri Jepang yang sekarang ini, nggak terlalu memikirkan tentang aku harus menikah dengan cewek Jepang atau aku harus punya cewek Jepang. Nggak seperti itu. Tapi yang pasti karena waktu itu ya pergaulannya lebih ke Jepangan gitu ya istilahnya. Teman-teman itu punya teman Jepang lagi. Teman-teman yang ini punya teman Jepang. Pokoknya kenalan Jepangnya banyak gitu ya. Jadi istilahnya aku teman-teman Jepangnya juga lumayan banyak. Aku waktu itu ketemu sama istri dan ya mungkin jodoh ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan jodoh selamanya ya. Nah, setelah itu aku nggak mikir, wah aku nih dapat kesempatan jadi ke Jepang lagi. Aku bisa kerja lagi di Jepang. Nggak sama sekali. Jadi nggak ada perencanaan ke situ, nggak ada bayangan ke situ. Jadi mengalir begitu aja. Jadi pas istri ngajakin ke Jepang, oke aja gitu. Nothing tulus istilahnya. Diajak, oke, nggak diajak juga nggak apa-apa. Istilahnya seperti itu. Jadi kalaupun nggak diajak, berarti kita harus tinggal di Indonesia. Nah, seperti itu. Pas aku menikah dengan istri Jepang ya. Jadi, kalau beredar gosip segala macam, wah, alasan orang-orang Indonesia, cowok-cowok Indonesia nikah sama cewek Jepang karena alasan pengen tinggal di Jepang, pengen punya visa tinggal, pengen punya visa kerja dan lain-lain, itu kayaknya nggak perlu disamaratakan ya istilahnya. Setiap orang pasti beda-beda alasan, setiap orang punya alasan masing-masing. Setiap orang punya tujuan hidupnya masing-masing. Tapi misalkan teman-teman punya cita-cita, aku ingin ke Jepang, ingin kerja di Jepang, ingin tinggal di Jepang selama mungkin gitu ya. Tapi untuk itu aku harus menikah dengan Jepang. Nah, misalkan punya tujuan, punya cita-cita tersebut, nggak ada salahnya, nggak ada ininya, nggak ada yang keliru. Semua punya cita-cita, semua punya tujuan masing-masing. Jadi apapun caranya, selama itu halal, silakan saja. Nggak perlu diperdebatkan gitu. Nggak perlu, oh dia mah karena alasannya pengen punya visa segala macam. Nggak apa-apa. Itu sah-sah aja kan, setiap orang begitu kan. Ada yang misalkan jalurnya ngambil jalan atas, ada yang ngambil jalan bawah, ada yang ngambil jalan tengah, ada yang ngambil jalan kanan, jalan kiri. Terserah, silakan aja. Selama itu tidak melanggar hukum, selama itu tidak merugikan orang lain, terus aja gitu. Istilahnya ya janganlah kita sampai ngobrol cinta ke si A ngajakin nikah, ke si B ngajakin nikah, ke si C ngajakin nikah, ke si A, ke si B, ke si C, digodain semuanya. Nggak usah lah seperti itulah ya. Itu
merusak nama pribadi sendiri, merusak nama bangsa sendiri gitu ya. Image-nya nanti orang-orang Indonesia tuh tukang godain cewek seperti itu. Nggak usah seperti itu. Biasa aja kalau memang kita tujuannya ingin menikahi, ingin mencari istri Jepang, ya kita harus banyak pergaulan dengan orang-orang Jepang. Minimal kita punya teman-teman yang punya teman-teman Jepang juga gitu. Jadi istilahnya ada relate-nya, ada hubungannya gitu. Jadi kalau lingkungannya kita di situ, minimal kita bisa dapatin sesuatu di situ. Jadi intinya ada yang ingin merubah hidup, ada yang ingin merubah keturunan gitu. Ada yang ya udah jodohnya gitu. Jadi sebenarnya sih seperti aku ketemu di Indonesia sama istri. Jadi istilahnya nggak perlu kita ke Jepang dulu terus ketemu, terus nyari-nyari cewek. Tapi dimanapun kita bisa ketemu lah istilahnya ya. Mau di Jakarta, mau di Bali, mau di mana gitu. Bisa aja, di Bandung bisa aja, di Surabaya bisa aja. Jadi tidak ada batasan tempat, waktu dan lain-lain, tidak ada. Yang penting selama kita tetap berusaha, selama kita tetap niatnya baik, terus aja gitu, sambil berdoa ya, yang pasti itu. Oke, jadi itu sih yang pengen aku bahas di video kali ini. Jadi intinya bahwa jangan disamaratakan orang-orang yang menikahi wanita Jepang, perempuan Jepang itu alasannya hanya satu, karena ingin bisa, karena ingin punya bisa tinggal, bisa kerja dan lain-lain. Bukan seperti itu. Jadi ada yang punya tujuan seperti itu, ada yang punya alasan seperti itu, tapi nggak semuanya. Jadi gitu. Oke guys, videonya sekian dulu. Jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke guys, aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.